Oke, sekarang kita lanjutkan lagi latihan hidrolisis bagian kedua. Jadi, yang kita sekarang gabungan soal yang kedua kan, yang soal yang pertama kita lebih membahas kayak proses sama kayak jenis reaksi, cara membuat reaksi. Nah, di soal hidrolisis yang kedua ini, saya mau lebih membahas ke soal-soal seperti kayak pilihan ganda dan gabungan esai seperti menentukan pH. Oke, kita bahas di nomor 1. Jadi kalau ada beberapa soal ujian, itu juga saya ambil. Nomor 1 ya, berikut adalah hasil pengujian beberapa larutan garam dengan menggunakan lakmus. Ada SO4, CaF2, NaCl, KCN, sama CH3, CONa. Garam mana yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya? Seperti materi atau video hidrolisis yang pertama, nah yang mengalami hidrolisis itu adalah ion-ion yang lemah. Dan uji lakmus itu adalah menentukan pH kan. pH itu ditentukan oleh ion yang lebih kuatnya. Nah, sekarang MgSO4. Nah, MgSO4 ini banyak terdiri dari ion Mg dan ion SO4. Berarti kan ada MgSO4 ini ada ion dari MgOH, kemudian ada dari H2SO4, ini MgOH-nya 2 kali, dan di sini adalah H2SO4. Nah, kalau melihat ini, H2SO4 itu seorang asam kuat, dan MgOH itu seorang basa lemah. Nah, kenapa basa lemah? Jadi MgOH ini termasuk basa yang sulit larut dalam air. Nah, sementara kalau sifat dari asam atau basa kuat itu terionisasi sempurna dalam air. Makanya MgOH itu masuk kategori dari basa lemah. Kalau nggak seperti ini, yang kuat adalah asam. Berarti garam ini bersifat basa. MgSO4 ini bersifat asam. Maka kalau asam benar nggak lakmusnya? Merah dan merah, betul. Apakah dia terhidrolisis? Karena dia punya ion yang lemah yaitu MgOH, mati dia terhidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian. Kemudian CaF2 itu berarti dari CaOH, berarti yang kedua adalah CaF2 itu ionnya berasal dari CaOH 2 kali dan HF. Ini saya kecilin dulu ya. Nah, terus ada HF. Ca kan golongan 2, maka CaOH 2 kali. Kemudian CaOH 2 kali itu ada basa kuat. Sementara HF adalah bukan 7 asam kuat lemah, berarti bukan asam kuat, berarti dia termasuk asam lemah. Kalau melihat seperti ini, basa kuat sama asam lemah itu masih kuatan sifat basanya. Berarti senyawa ini benar basa, dia bersifat basa, benar nggak biru-biru benar, dan dia terhidrolisis. Jenis hidrolisisnya P, berarti parsial ya, hidrolisis parsial. Nah, sekarang masuk ke NaCl. Nah, untuk NaCl, itu termasuk ion yang terbentuk dari NaOH dan HCl. Nah, NaOH itu basa kuat, terus ini adalah asam kuat. Nah, kuat sama kuat berarti nggak ada yang menang, maka sifatnya adalah netral. Kalau netral, warna lakmus itu bakalan tetap merah, biru, tetap biru. Nah, karena sama-sama kuat, berarti nggak ada ion yang lemah. Ini tidak terhidrolisis. Maka karena pertanyaan soalnya dia minta yang sesuai dengan uji lakmusnya, iya dia sesuai tapi dia tidak mengalami hidrolisis, maka jawaban nomor 3 itu salah. 3 ini salah. Nah, masih berarti satu benar. Nah, sekarang masuk ke KCN. KCN itu berasal dari KOH dan KCN ya, berasal dari KOH dan HCN.
KOH itu dari basa kuat, HCN adalah asam lemah, berarti ini adalah asam lemah. Nah, kalau lihat seperti ini berarti sifatnya basa dan terhidrolisis sebagian kan. Nah, berarti 1, 2, 4 benar, 1, 2, 4 betul. CH3CON juga benar terhidrolisis, berarti jawabannya oke. Nah, berarti sebentar jawabannya adalah 2, 4, 5. 1 juga benar, tapi sepertinya di soal ini MgOH masuk dihitungnya dalam kategori basa kuat. Padahal sebenarnya dia termasuk dalam basa lemah. Jadi jawabannya tuh ada 2. Berarti ini ya. Di mana CH3COONA kan dari NaOH dan CH3COOH. Berarti kan yang lemah CH3COO nih. Na-nya kuat, makanya biru-biru dan terhidrolisis. Ini bersifat basa karena NaOH-nya lebih kuat dari Na. Terus dia juga terhidrolisis sebagian, yaitu ion CH3COO-nya. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mau menentukan sifat-sifat garamnya, kalian harus cek mana yang sifatnya asamnya kuat dan mana yang basanya kuat gitu. Yang lemah yang terhidrolisis. Nah, soal berikut itu pernah keluar nomor 2 ya. Rumus garam Na2SO3 ada beberapa garam, kemudian ditanya reaksi hidrolisisnya. Nah, reaksi hidrolisis itu berarti yang lemah adalah ion yang lemah ya. Nah, ini. Nah, coba lihat Na2SO3 itu Na-nya kuat, berarti ini saya biruin aja lah ya, yang lemah. Nah, NaSO3-nya yang lemah di sini, maka yang terhidrolisisnya benar nggak SO3? Benar, SO3 2O. Nah, karena yang kuat adalah Na, berarti basah. Berarti biru, biru, berarti basah. Benar. Nomor 1 adalah benar. Kenapa? Karena yang lemah itu SO3-nya. Yang kuat Na-nya, karena Na adalah ion basah, berarti basah. Kemudian K3PO4. K3PO4 itu berasal dari KOH. Oke. KOH sama H3PO4. H3PO4 terus H3PO4. Nah, seperti kita tahu KOH-nya tuh kuat, terus H3PO4-nya lemah, berarti kan sifatnya ini kuat, ini basa kuat, sorry. Ini basa kuat, ini adalah seorang asam lemah. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti yang menang adalah basa. Nah, berarti basa ya, ini sifatnya basa. Jadi basa, jadi H3PO4 ini basa. Basa lebih, berarti kan harusnya biru-biru. Sifatnya basa, berarti 2 ini salah. Lanjut. 1 benar, 2 salah. Kemudian CH3COO NH4 ini dari CH3COO, NH4-nya juga lemah, sama-sama lemah, makanya dua-duanya terhidrolisis. Terus uji lakmusnya merah, biru, basah. Nah, karena nomor 3 ini adalah sesama ion lemah, jadi kalau ion lemah menentukan kalau terhidrolisis sempurna, makanya sempurna dua-duanya itu ada reaksinya, itu benar. Namun pH-nya hanya bisa ditentukan kalau hidrolisis sempurna tuh pH bisa dilihat dari nilai Ka dan Kb-nya. Nah, sementara di soal ini Ka dan Kb belum diketahui. Jadi kita simpan dulu. Belum ya. 4. Terus NH4 2SO4. Nah, NH4SO4 tuh NH4-nya lemah, makanya terhidrolisis, tapi ion SO4-nya merupakan ion yang kuat.
Jadi di sini NH4OH ini berarti dari basa lemah. Terus lanjut lagi, terus H2SO4-nya itu adalah asam kuat. Seperti ini, berarti yang kuat adalah seorang asam, berarti jawabannya adalah 4 benar. Terhidrolisis sebagian, ya, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham. Lanjut, sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada garam sebanyak 0,576 gram natrium benzoat dilarutkan sampai volumenya 250 ml. Digunakan untuk mengawetkan produk makanan. Jika Ka-nya 10-9, berapa pH-nya? Yuk. Nah, perhatikan natrium benzoat ini garam. Garam merupakan salah satu kasus dari hidrolisis. Berarti kalau kita masukkan natrium benzoat ini, dari ini adalah bersifat basa. Nah, karena CH3 dari bersifat basa karena asal katanya dari NaOH. Kemudian di sini adalah C6. Ini dari asalnya ada C6H5COH. Ini dari basa kuat. Ini dari asam lemah. Nah, kalau ini basa kuat, ini asam lemah, berarti kalian bisa lihat kalau ini bersifat basa. Jadi perhatikan, kalau garam, jika soalnya adalah garam, langsung adalah garam, maka kalian tidak perlu buat reaksi. Tidak perlu reaksi, tidak perlu ada reaksi, ada tahapan reaksi seperti mula-mula, terurai, setimbang tidak ada, langsung masuk ke rumus. Berarti rumusnya apa? Karena ini basa, maka berangkatnya dari OH-nya. Sama dengan ingat kalau hidrolisis itu ada akar-akar, KW, KW per. Nah, kalau OH- yang ditanya berarti yang menang adalah basa, berarti asamnya adalah seorang asam lemah, maka ini adalah Ka kali M garam, konsentrasi molar garam. Nah, molar garam ini harus dikali dengan valensi dari garam. Masukkan, yuk. OH- sama dengan, masukkan. Yuk, KW seperti kita ketahui nilainya adalah 10-14. Terus per KA-nya sama dengan ini bergeser tadi. KW sama dengan 10-14 per KA, KA-nya berapa? KA-nya 10-9. Kemudian dikali molar garam. Molar garamnya tidak diketahui, berarti kita cari dulu molar garamnya. Gimana mencari molar? Sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam kondisi mililiter. Nah, berapa gramnya?
Nah, gramnya adalah 0,576 dikali MR, MR adalah C6, terus ini dikali, terus volumenya 250 mili. Kemudian berapa MR-nya? Berarti 12 kali 6, berarti sama dengan 72. Saya hitung pakai kalkulator sebentar. Berarti C-nya kan ada 12, tapi karena ada 6, berarti 12 dikali 6 ditambah 5, kemudian ditambah 12 lagi dari C ini, kemudian O-nya adalah 16, tapi ada 2, berarti 32, ditambah 23, berarti 144. Masukkan, kalian dapat molarnya. Jadi kadangkala molaritas dari suatu garam tuh tidak langsung dikasih tahu, tapi kita harus cari lagi. 0,576 ditambah dibagi 144 dikali 1000 dibagi lagi dengan 250. Berarti 0,016. Nah, atau kalau kita jadikan ini sama dengan 16. Oke, ini berarti 16 ya. Saya mau kali jadi 16 dikali 10 minus 3 biar lebih mudah. Nah, perhatikan valensi ini adalah berapa banyak sih jumlah ion lemahnya disebutkan. Jadi kalian lihat ini saya buat garis petak merah ini. Nah, ini nih. Nah, ini kan lemahnya nih. Berapa kali disebut? Ini kan cuma 1 kali. Bu, kapan misalnya dia disebutnya 2 kali? Misal, kalau kalian C3 ini, kalau sampai ketemu sama misalnya ion kalsium misalnya. Saya contoh ya. Ini, terus CH3 COO, buka kurung, Ca. Nah, coba perhatikan di sini ion lemahnya disebut 2 kali, berarti valensi garamnya 2. Nah, di sini ion lemahnya cuma disebut 1 kali, berarti titik 1. Kemudian diselesaikan sama dengan dimasukkan 10 minus 14 dikali 10 minus 9 adalah sama dengan 10 minus 5. Kemudian 10 minus 5 dikali lagi dengan 10 minus 3. Berarti menjadi 16. Nah, sama dengan berapa? Sorry, minus 8 ya berarti. Kali minus 8. Nah, 16 di akar 16 itu sama dengan 4 dikali 10 minus 4. Seperti itu. Nah, ini OH berarti POH-nya berapa? Nah, kita sudah belajar menentukannya berarti 4 min log 4. Nah, berarti kalau pH-nya itu sama dengan 14 dikurang 4 min log 4 berarti sama dengan 14 kurang 4 itu sama dengan berarti sama dengan 10 ditambah log 4 gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada berarti log 4 ini bisa kita jadikan log 10 ditambah log 2 pangkat 2. Nah, masih ingat? Nah, kalau operasi logaritma, pangkat itu jadi kali kalau pindahin ke depan. Jadi gini, berarti menjadi 10 ditambah 2 log 2. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah E. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, 50 NaOH bercampur dengan 50 ml 0,1 CH3 COH. Hitung pH-nya.
Nah, kalau seperti ini ada NaOH, kita buat diketahui dulu. Ada NaOH, biasakan membuat diketahui biar kita bisa tahu kalau ini data ini digunakan di rumus yang mana. Volumenya sama dengan 50 mili NaOH. Ini volumenya NaOH-nya 50 mili. Kemudian dia punya molar. Oh, ini lupa ya. Ini saya tulis 0,1 juga ya, terpotong kan. Molar. Kemudian bercampur dengan si CH3COH. Terus volumenya sama 50 mili. Dan molarnya sama 0,1. Nah, ini tadi 0,1-nya saya lupa ya masukkan. Ini juga sama-sama 0,1. Terpotong tadi. Kemudian ditanya pH-nya. Nah, jawab. Nah, ketika NaOH ini seorang asam kuat dan CH3COH merupakan ini asam lemah. Yang ini basa kuat. Nah, masukkan NaOH ditambah CH3COOH. Nah, menjadi CH3. Nah, ini Na plus OH-. Kalau yang lupa, ini plus OH2 negatif 1. Pecahan ionnya setelah Na harusnya O aja, tapi O bawa temennya. Berarti ini adalah ion poliatom. Nah, ini. Terus CH3COH, berarti ini H plusnya di sini, dia kan asam ya, H-nya di sini. Nah, H di sini plus, maka CH3COH itu merupakan ion poliatom yang ada di depan, berarti ini negatif. Nah, ini adalah berarti CH3COO, satu kesatuan, COO, Na, plus H2O. Nah, di sini kalian boleh masukkan M, tahapan mula-mula, T, S, MTS, kemudian kan ini silahkan baru. Nah, ingat ketika kita masukkan MTS tuh data yang masuk adalah berbentuk mol. Nah, ini masukkan dulu, ini molnya berapa? 5 mol. Ingat N itu sama dengan M dikali V, berarti sama dengan M-nya 0,1 molar dikali 50, berarti sama dengan 5 milimol. Gitu ya. Ini juga sama 5 milimol, ini juga 5 milimol. Masukkan, ini 5 milimol, ini juga 5 milimol, bukan mol ya, karena kita volumenya pakai mili. Ini diberi tanda berapa? Ini negatif, ini dikasih tanda negatif karena reaksi. Kemudian ini produk dikasih tambah positif. Ya. Nah, lihat siapa yang habis. Yang habis adalah mol mula-mula yang paling kecil kalau dibagi dengan koefisien. 5 dibagi 1, 5. 5 bagi 1, 5. Karena sama-sama kecil, maka dua-duanya habis. Nah, berapa 5? Nah, ini baru mulai kalian baca pakai logikanya nih. 5 dikurang berapa sama dengan 0. 5 dikurang berapa sama dengan 0, maka kalian akan dapat 5 milimol. Nah, terus data ini diapain? Dipindahkan.
dipindahkan. Ingat, pada fase terurai itu dipindahkannya itu menggunakan koefisien. Jangan lupa produk tuh 0 di tahap mula-mula karena belum terbentuk. Nah, di sini adalah 5. Berarti ini juga, ini 1 aja 5, maka ini 1 juga kan, maka ini 5, ini juga 5. Karena sama-sama koefisiennya berapa? 1, 1. Nah, ini 5, ini 5. Nah, apabila dalam tahapan reaksi nih, kalian mendapatkan reaksi adalah habis, maka ini termasuk dalam kasus buffer. Kasus hidrolisis. Nah, masukkan kasus hidrolisis berarti karena reaksi isinya habis. Sisa garam. Masukkan. Berarti kalian bisa masukkan OH-nya berarti. Nah, yang lihat dari sini yang menang adalah sifat asam atau basa, walaupun semuanya habis, tapi garam yang dibentuk tuh berasal dari yang sifat basanya kuat. Maka cara mencari pH-nya berangkat dari rumus OH-. Masukkan rumusnya. Nah, masukkan rumusnya sama dengan, di sini. Nah, rumus hidrolisis adalah KW per, nah kalau OH- atau basa yang kuat, yang menang, yang hidrolisis kan asam lemah. Berarti ada Ka dikali M garam dikali valensi garam. Masukkan. Nah, dimasukkan nilainya. Nah, KW itu berapa? KW adalah angka yang udah pasti, 10 minus 14, konstanta of water. Nah, minus 14. Ka-nya sama dengan berapa? Ka-nya lihat cek soal dari sini. Oh, Ka-nya tidak dikasih tahu ya. Maka kita pakai yang Ka yang biasa dipakai 10 minus 5 kali M garam, molar garam didapat dari molar garam sama dengan gram per mr. Gram per mr boleh mr boleh gram per mr kali 1000 volume ada, tapi di sini nggak ada, berarti molar garam dapatnya rumusnya berangkat dari mol per volume total. Nah, yuk masukkan, berarti lihat garam di reaksi ini mana garam, asam sudah habis, basa sudah habis, sisa air dan garam. Ingat, garam adalah senyawa yang gabungan ion basa sama ion asam. Jadi ini garamnya. Masukkan. Mol yang terpakai di reaksi yang terbentuk di reaksi ini adalah 5 milimol per volume. Nah, volumenya itu berarti total. Nah, volume 50 mili berarti 100. Nah, berarti ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2. Masukkan.
Minus 14 dikali minus 5 itu sama dengan 10. Minus 9 dikali 5 kali 10 minus 2. Nah, seperti ini jangan lupa. Nah, jangan lupa ketika kalian mau membuat apa sih namanya soal rumus hidrolisis ini, pangkatnya dibuat lebih genap. Kenapa? Biar lebih mudah menghitungnya. Masukkan ini kan 10 minus 9 dikali 10 minus 2 ini kan sama dengan 10 minus 11. Maka saya mau jadikan ini rumusnya menjadi 10 minus 12. Kenapa? Biar lebih mudah memangkatkannya. Kali 5, ini adalah kali 10 minus 12. Seperti itu. Berarti ini sama dengan ini dikali 10 minus 6. Berarti 0,5 tinggal kalian kalkulator cari. Akar dari 0,5. 0,7. Ini adalah 0,7. Jadi gitu ya. Jadi minus 11 ini jadiin genap. Jadi sama. Terus karena ini nambah minus berarti ini jadi, oh sebentar, kalau ini nambah minus berarti ini 50. Bukan ini sama dengan 50. Akar 50 itu sama dengan 7 kali 10 minus 6. Nah, 7 kali 10 minus 6. Berarti ini jadikan OH-nya kan 7 kali 10 minus 6. Berarti POH-nya sama dengan 6 min log 7. Terus pH-nya berapa? Karena basa itu tidak bisa langsung pH, langsung dimasukkan dulu. Berarti 14 dikurang buka kurung 6 min log 7. Sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan 8 ditambah log 7. Seperti ini. Ini adalah pH-nya, 8 plus log 7. Lanjut, kemudian soal berikutnya. Nah, ini adalah salah satu soal yang bentuk hidrolisis yang lain, misalnya seperti nomor 5, ada 250 ml CH3COH dicampurlah dengan NaOH. Ini sama seperti reaksi tadi, namun dia tidak ada Ka, tapi dia punya ketetapan hidrolisis. Nah, reaksinya saya ambil reaksi yang tadi. Oh, udah jelek ya. Langsung buat aja dulu. Nah, ini dia memberikan reaksinya. Ya, MTS, kemudian masukkan M, T, ini saya langsung ya, MTS, kemudian CH3COH-nya tuh 250 dikali 0,2 berarti mol ya. Terus 50 kali 0,2 berarti sama dengan 50 milimol. Kemudian NaOH-nya 250 0,2 berarti ini juga 50 milimol. Diberi tanda negatif, ini negatif, berarti ini dikasih tanda positif. Nah, 50 sama dibagi berapa sama yang habis yang paling kecil. 50 dikali 50 juga sama, berarti ini sama-sama kecil. Berarti ini dikasih minus 50. Berarti, nah, masih ingat kalau misalnya ada soal yang reaksinya itu sama-sama habis, nah ini dikategorikan, ini kan sama-sama habis. Nah,
Bereaksi sama-sama habis. Sama-sama habis berarti itu kasus hidrolisis. Nah, berarti masukkan karena ini adalah seorang asam lemah. Nah, ini adalah seorang basa kuat. Nah, berarti kan pH yang paling kuat tuh basa, maka rumusnya berangkatnya dari OH-. Nah, berarti ini sebenarnya kayak rumus yang tadi. OH-, OH- sama dengan ini, maka sama dengan akar KW per Ka kali M garam kali valensi garam. Nah, perhatikan. Nah, namun di soal ini itu tuh nggak ada Ka, tapi dia memberikan data KH atau konstanta hidrolisis. Nah, perhatiin konstanta hidrolisis tuh yang mana sih? Jadi kalau di konstanta hidrolisis tuh yang K per K-nya ini. Kalau ada KB berarti KW per KB itu KH-nya. Seperti itu. Kalau ada kali KB lagi di sini berarti KW, KA, KB itu masuk dalam satu kesatuan dari KH. Jadi ini itu saya masukin merah ya. Nama lain dari nama lain dari konstanta hidrolisis. Nah, ini. Berarti kalau KW sama KA-nya diganti sama KH, berarti masukkan 10 minus 9 molar garamnya berapa? 50 milimol dibagi dengan volume total 250 berarti sama dengan 500. Valensi garam atau pengulangan ion lemahnya cuma 1 kali. Terus jangan lupa di akar. Nah, masukkan. Ya, 50 dibagi 500 itu adalah berapa? 50 dibagi 500 itu adalah 0,1. Berarti dikali 10 minus 9 berarti 10 minus 10. Nah, berarti sama dengan 10 minus 5. Maka pOH-nya sama dengan 5, pH sama dengan 49. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada soal apa sih namanya, kayak pertanyaannya gimana caranya kalau ada KH-KH seperti ini, maka KH itu adalah menggantikan si KW per KA atau ada KW per KA per KB, nah itu tuh KH. Seperti itu. Jadi sekian soal hari ini, soal hidrolisis bagian yang kedua. Kalian bisa tanyakan lagi. Kalau misalnya nggak paham, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.